Jumat 8 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Jiretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda langsung dari sumbernya. Salah satunya informasi mengenai jelang laga lawan Persijap sejumlah pemain PSM Makassar alami demam. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kota Parepare. Selamat sore rekan Aryadi. Iya, baik. Rekan Haryadi dapat disampaikan bagaimana kemudian persiapan dari PSM Makassar jelang laga perdana melawan Persijap? Silakan. Baik, Fior. Laga perdana antara PSM Makassar melawan Persijap Jepara di pekan pertama Super League 2025-26 itu akan dilaksanakan di Stadion B.J. Habibie Parepare Jumat 8 Agustus. Kick-off akan dimulai sekitar pukul 20.00 WITA, bahwa pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, dalam hal ini mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan laga perdana ini sekitar 1 bulan lebih, Fior. Kata dia, jelang laga melawan Persija, beberapa pemainnya mengalami sakit demam. Meski begitu, timnya akan berusaha menunjukkan permainan terbaik mereka melawan Persija Jepara pada malam hari nanti, Fior. Berarti apakah kemudian kondisi para pemain ini memengaruhi susunan para pemain? Betul sekali, Vior. Jadi menurut Tavares, beberapa pemain juga sebenarnya baru pulih dari cedera. Kemudian sebelum sebelum berada di Kota Parepare, sejumlah pemainnya mengalami demam atau influenza seperti itu, Vior. Dan menurutnya beberapa pemain asal lokal juga sedang mengalami sakit, sehingga hingga saat ini pihak PSM Makassar belum bisa mengungkapkan pemain-pemain siapa yang mengalami demam jelang kick off laga perdana melawan Persijap Jepara di Stadion B.J. Habibie Parepare. Menyusul mungkin dengan kondisi para pemain rekan Aryadi, lantas mungkin bagaimana statement yang disampaikan oleh pelatih PSM Makassar ini, apakah kemudian Persijap ini dianggap lawan yang patut diwaspadai atau seperti apa? Betul sekali, Fior. Di pihak PSM sendiri, Bernardo Tavares mengatakan tidak akan memandang remeh tim Persijap Jepara, meski tim Persijap Jepara sendiri ini adalah tim promosi dari Liga 2. Menurut Bernardo, beberapa pemain asing dan pemain lokal Laskar Kalinyamat memiliki pengalaman bermain di Liga 1. Sehingga dia meminta supporter datang untuk memenuhi Stadion B.J. Habibie malam nanti untuk memberikan dukungan atau dukungan moral kepada pemain agar semangat untuk memberikan kemampuan terbaiknya melawan Persija Jepara. Baik, berarti update untuk para mungkin istilahnya kuantitas dari supporter jelang laga hari ini, apakah kemudian menambah ada pertambahan dari jumlah tiket yang telah dijualkan sebanyak 7.000? Baik, Via, hingga kini pihak panitia pelaksana belum bisa dikonfirmasi mengenai adanya pertambahan tiket. Namun pantauan kami di lokasi penukaran tiket tadi, eh, supporter PSM Makassar sudah beberapa melakukan penukaran tiket untuk persiapan kick-off laga perdana nanti antara PSM Makassar melawan Persijap Jepara. Dapat disampaikan rekan Aryadi untuk para pemain yang diturunkan pada laga malam hari ini ada siapa saja? Baik, Fior, untuk susunan pemain yang akan diturunkan melawan Persijap Jepara nanti malam, saat ini kami belum bisa mendapat informasi itu dari pihak PSM, namun ada 25 pemain yang diboyong pelatih Bernardo Tavares ke Parepare melawan Persijap Jepara. Di antaranya tiga kiper, Ardiansyah, Hilmansyah, dan Reza Arya. Kemudian di posisi back ada Victor Luis, Akbar Tanjung, Syahrul Rasinari, Dava Salman, Abdurrahman, dan Mufil Hidayat. Kemudian di gelandang ada Rashid Bakri, Fahrul Aditya, M. Arfan, Ananda Rehan, Daisuke Sakai, Rifki Dwi, Rizky Fandi. Kemudian di posisi penyerang, Victor Detan terlihat latihan semalam, Fior. Kemudian ada Karela Iek, Gala Pagamo, Riki Pratama, Arham Dermawan, Alex
Tankyu, Lucas Diaz dan Jacques Medina dan Muhammad Teja Kusuma. Itu adalah 25 pemain yang diboyong pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares jelang melawan Persijap Jepara. Namun hingga kini kami belum bisa dapat mengetahui siapa-siapa pemain yang akan menjadi starting 11 Bernardo Tavares di laga perdana nanti malam nanti. Kalau dari tim lawan sendiri, rekan Aryadi, bagaimana kemudian persiapan dari Persijap dan apakah ada informasi yang mereka sampaikan berapa lama persiapan untuk di Super League hari ini? Baik, Fior. Di sisi Persijap Jepara, tim Persijap ini menargetkan mencuri poin di kandang Juku Eja karena laga ini menjadi ujian pertama pasukan Laskar Kalinyamat mengarungi Super League 2025-2026. Nah, dalam sesi press conference semalam, pelatih Persijap Mario Lemos mengatakan dirinya sudah melakukan persiapan hampir 2 bulan untuk Super League. Kata dia pemainnya sudah sangat siap untuk menghadapi Jukeja dan dirinya sudah mempelajari taktik Bernardo Tavares uh, yang merupakan sebangsanya seperti itu. Karena Mario juga merupakan warga negara Portugal dan dia memastikan pihaknya akan menurunkan skuad terbaiknya untuk meraih poin, mencuri poin maksimal atas PSM Makassar. Baik, berarti bagaimana kemudian prediksi dari masing-masing pelatih dari kedua tim ini untuk laga di malam nanti? Apakah akan berlangsung atau juga mungkin ada target-target poin yang mereka sampaikan? Betul sekali, Vior. Kalau untuk PSM sendiri bahwa uh, harga mati merupakan target 3 poin merupakan harga mati bagi PSM Makassar karena melihat sejarahnya di laga perdana PSM tidak terkalahkan sejak 2017 lalu di laga perdana. Kemudian untuk Persijap Jepara ini merupakan laga pertamanya di Super League 2025-26 dikarenakan merupakan tim promosi dari Liga 2. Nah, meskipun begitu, pemain Persijap Wahyudi Hanisi mengatakan dirinya tidak ingin menjadikan timnya dianggap sebagai tim pelengkap di Super League karena masih berstatus promosi. Dia akan menunjukkan bahwa Persijap ini layak berada di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia dengan mencuri poin atas PSM Makassar di laga perdana-nya nanti. Iya. Oke, baik. Terakhir rekan Aryadi, bagaimana kemudian persiapan dari Stadion B.J. Habibie sendiri dan bagaimana update dari kondisi cuaca di Kota Parepare? Silakan. Baik, Vior. Kalau dari pantauan kami, kondisi cuaca saat ini sedang di Parepare sedang mengalami gerimis. Kemudian dari pantauan kami di stadion tadi bahwa pihak kepolisian sudah mulai melakukan persiapan penjagaan di beberapa tempat yang menjadi tempat yang fokus mereka untuk melakukan pengamanan pada saat laga berjalan nanti. Kemudian dari pantauan kami juga bahwa lokasi penukaran tiket sudah mulai ramai oleh supporter untuk melakukan penukaran tiket dikarenakan beberapa supporter tidak ingin mengantre terlalu panjang nantinya pada saat menukarkan tiket untuk masuk ke dalam stadion menyaksikan laga. Ya. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Aryadi. Kami menunggu update terbaru bagaimana keberlangsungan laga Super League di Kota Parepare antara PSM versus Persijap dan akan dilaporkan juga oleh rekan Aryadi. Selamat kembali bertugas rekan Aryadi. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan dari pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares serta pernyataan dari pelatih Persijap Jepara Mario Lemos. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
keluar. Siapa namanya? Sudiardi. Apa singkatannya? Kabar kamu? Begitu. We don't play against strong teams on the last weeks because some problems, but we hope that tomorrow we can have a good match. We have some players that are not 100% that come from injury, others that are fever. Let's see tomorrow how they're gonna be. It's not gonna be easy match. In the other side, it's a team that come with high motivation. They come from Liga 2. But if we will analyze, they have good players, good local players. Some of them with experience already on Liga SAD. Others with experience in other leagues, special foreign players. I give an example: the goalkeeper and the central back come from Portugal, from Liga 2. I am here 4 years. I cannot sign one player from Liga 2 from Portugal, just from Liga 3. Oh well, we've been training for the last 2 months preparing for this game, and I think slowly we've been improving. Of course, it's the first time we play in Liga 1, and we're excited. We're excited to start, we prepare, and we're looking forward for the game. Well, we want to take it game by game. You know, we have no really target position or winning, but it's game by game. And you know, as a coach, we prepare the team to win every game, try to compete, try to win. You know, I know well Bernardo Tavares, Portuguese like me, I know a long time, and you know, we come here to compete, to get results, get points, and that's our spirit to try to get points from here. I'll play the best team. I think I'll play the best team tomorrow. Of course, because we have to. We have to get used to this. I think. I told the players it's better to play with full stadium than empty stadium. I think the club came from Liga 2 to Liga 1. It's for us to play big games against big teams, against big players. I think Amis is the same. He wants to compete against the best players. I want to compete against the best coaches. And we have to get used to it, you know. It's not Liga 2 no more, now it's Liga 1. And just adapt and survive. Not survive, fight.
Suar. Siapa namanya? Sudiardi. Apa singkatannya? Kabar kamu? Begitu. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 8 Agustus 2025. Tetap saksikan terus perkembangan berita terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.